Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Islam keindonesiaan. Dalam hal ini yaitu Islam modernis versus atau dengan Islam tradisionalis. Oke. Nama kelompok kami yaitu pertama Ahmad Afandi dengan nomor NRP 0723040006. Nomor 2, Muhammad Ilham Aditya dengan nomor NRP 0723040007. Dan yang terakhir yaitu Ervan Alfansyah dengan nomor NRP 0723040022. Sebelum kita menjelaskan tentang Islam modernis, yaitu kita menjelaskan tentang Islam tradisionalis. Islam tradisionalis yaitu memiliki perkembangan, yaitu antara lain yang pertama, di Indonesia Islam tradisionalis memiliki perkembangan satu Torekot Qadiriyah Naqsabandiyah, dan yang kedua yaitu Jamaah Tabligh. Pada saat itu Islam tradisionalis masih banyak yang menganut nenek moyang mereka. Lalu berkembangnya zaman, Islam di Indonesia mengalami perkembangan yaitu menjadi Islam modernis. Islam modernis memiliki perkembangan di Indonesia yaitu antara lain adanya organisasi-organisasi yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Oke, next. Apa sih tujuan untuk memahami tentang Islam tradisionalis dan modernis di Indonesia? Yaitu bertujuan untuk dapat memahami tentang Islam yang ada di Indonesia, latar belakang dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Islam tradisionalis dan modernis tersebut. Oke, next. Apa sih Islam tradisionalis? Islam tradisionalis yaitu Islam model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Dalam bahasa Inggris, tradisi yaitu tradition, artinya tradisi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang. Jadi dalam hal ini, tradisi yaitu secara singkat yaitu turun-temurun atau ajaran dari nenek moyangnya. Perkembangan Islam tradisional di Indonesia. Islam tradisional di Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak agama tersebut pertama kali hadir di Nusantara. Namun dalam perjalanannya, Islam tradisional menghadapi berbagai tantangan dari berbagai aliran. Perjalanan Islam tradisional ketika kemerdekaan bangsa Indonesia hadir dalam kehidupan masyarakat. Sekalipun Islam tradisional aktif mengamalkan berbagai bentuk pendidikan melalui pesantren dan bentuk pendidikan lainnya. Namun dalam perjalanannya yang berkelanjutan, Islam tradisional harus semakin menghadapi berbagai tantangan penting dari dominasi bangsa-bangsa barat dan para pejuang khalifah. Dalam hal ini, pada zaman dahulu yaitu banyaknya pedagang-pedagang dari bangsa-bangsa barat atau para pejuang khalifah yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama-agama dari negaranya tersebut. Oleh karena itu, perkembangan Islam tradisional di Indonesia memiliki tantangan dari berbagai aliran tersebut. Oleh karena itu, pada sahabat zaman dahulu yang banyak kita kenal, tokoh-tokoh dari perjuangan Islam tradisional yaitu para wali songo. Oke, next.
Perjalanan Islam tradisional setelah era reformasi dengan berbagai gejolak keislaman dating begitu gencar. Bahkan kita kenal dengan sebutan istilah keislaman dengan pemahaman liberal. Islam tradisional pasca reformasi adalah wajah dinamika baru yang menurutnya Islam merupakan kombinasi teks dan konteks yang merespons dan menjelaskan persoalan-persoalan lain. Islam tradisional menjadi jalan tengah dalam perkembangan Islam di Indonesia dalam menemukan makna nilai-nilai Islam yang tersurat maupun tersirat. Torekot Qadiriyah Naqsabandiyah. Torekot Qadiriyah Naqsabandiyah disebut juga dengan istilah tasawuf yang mulai berkembang semenjak abad pertama Hijriah yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasan Basri dengan ajaran yang terkenal, yaitu khauf adalah pertebalan rasa takut kepada Allah dan mengadakan amalan serta memperbanyak kehidupan kerohanian kaum muslim. Saya mengutip beberapa torekot Qadiriyah Naqsabandiyah. Memang dalam Islam adanya beberapa rentetan atau urutan tingkat keislaman seseorang. Yang pertama yaitu syariat yang seperti kita jalani bersama. Tingkat yang lebih atasnya lagi yaitu torekot Qadiriyah Naqsabandiyah. Lalu yang di atasnya lagi yaitu guru-guru para orang torekot Qadiriyah Naqsabandiyah, yaitu orang-orang yang dinamakan dengan mursyid atau satu tingkat lebih atas dari orang torekot Qadiriyah Naqsabandiyah. Oleh karena itu, Romo Kiai Haji Hasan Basri dia mendirikan sebuah perkumpulan torekot Qadiriyah Naqsabandiyah yang bertujuan untuk mempertebal keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita berikan contoh seperti torekot itu ibaratnya kita menaiki bus. Pada saat kita menaiki bus, kita meminta kepada sang supir untuk tujuan kita adalah ke Jakarta. Dan kita sebagai penumpang, kita tidak tahu kemana arah jalan menuju ke Jakarta. Begitupun jika torekot, kita tidak tahu bagaimana caranya kita bisa sampai kepada sang pencipta. Oleh karena itu, torekot seperti halnya kita pasrah, tetapi pasrahnya kita kepada guru atau kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu biar jalannya lebih cepat sampai. Begitu. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan dari teman saya. Saya akan melanjutkan dari teman saya Ahmad Fendi. Selanjutnya yaitu Jamaah Tabligh. Nah, Jamaah Tabligh adalah sebuah gerakan pertama kali yang muncul di India. Didirikan oleh Muhammad Ilyas bin Sayyid Muhammad Ismail Al-Kandalawi di Mewat. Jamaah Tabligh memiliki 6 asas yang mereka bawa dengan muatan dakwahnya, yaitu syahadat, salat, zikir, menghormati sesama muslim, ikhlas, dan tabligh. Selanjutnya, Islam modernis. Nah, dalam bahasa Arab modernisasi yaitu al-tajdid yang memiliki arti pikiran, dan dalam bahasa Indonesia modernisasi bermakna pembaruan. Nah, selanjutnya menurut Nur Kholis Majid, modernisasi adalah rasionalisasi. Islam modernis sendiri artinya pemahaman keislaman yang didukung oleh perilaku yang rasional, ilmiah, serta sejalan menggunakan aturan-aturan hukum Tuhan baik yang ada dalam Al-Quran maupun alam raya. Islam modernis mempunyai pemikiran yang dinamis, progresif, dan mengalami penyesuaian menggunakan ilmu pengetahuan. Berikutnya perkembangan Islam modernis di Indonesia. Gerakan Islam modern pada Indonesia timbul di awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1906, gerombolan muda
di daerah Sumatera Barat yang dipelopori oleh Haji Abdul Khorim Amrullah, Haji Abdul Ahmad, serta Syekh Daud Rosidin. Pada awal modernisasi Islam pada Indonesia muncul beberapa konvoi pada Indonesia yang membawa sifatnya sendiri-sendiri. Di ketika itu terdapat partai yang pro golongan kebangsaan seperti Muslim Indonesia dan juga terdapat organisasi yang bersifat toleran seperti Muhammadiyah. Melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang mengumpulkan ulama dari beberapa daerah untuk melawan kolonialisme. Namun pada perjalanannya, Nahdlatul Ulama pun memasuki ranah politik dan bergabung dengan Masyumi hingga selanjutnya berdiri sendiri sebagai partai politik. Nahdlatul Ulama lahir dari kultur masyarakat penganut Ahlussunnah wal Jamaah, yang berarti penganut sunnah Nabi dan sahabat-sahabatnya. Secara ringkas, berarti golongan pengikut jejak Nabi yang di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya berjalan di atas garis yang dipraktikkan oleh Nabi. Dan untuk persoalan-persoalan hukum, Nahdlatul Ulama merupakan pengikut mazhab Imam Syafi'i yang dikenal sebagai jalan tengah dari dua imam sebelumnya, yakni Imam Hanafi dan Imam Maliki. Dan untuk Imam Hanafi, yaitu adalah imam yang terkenal sebagai rasionalitasnya dengan menetapkan hukum-hukum, sedangkan Imam Maliki dikenal sebagai tradisionalisnya. Untuk selanjutnya yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada awal pembentukannya, organisasi ini bertujuan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bersifat permanen dan mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya, serta membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak diperlukan. Gagasan Ahmad Dahlan pada saat pembentukan Muhammadiyah memiliki ciri khas yakni kaidah-kaidahnya yang mengikuti organisasi modern. Kegiatan Muhammadiyah tidak semata dari pemimpinannya, yaitu dengan pengaruh-pengaruh luar yang masuk struktur Muhammadiyah seperti pembentukan kepaduan yang disebut Hizbul Watan dan Aisyah. Muhammadiyah yakni salah satu gerakan Islam modernis yang mengusung pembaruan dan peningkatan kesejahteraan umat Islam melalui pendidikan dan kesehatan Muhammadiyahnya. Juga menginginkan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara murni. Nah, kita dapat menyimpulkan dari Islam tradisionalis dan Islam modernis, yaitu Islam tradisionalis merupakan modern pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan dan juga segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh ulama terdahulu. Dan untuk Islam modernis sendiri yang berarti paham keislaman yang didukung oleh perilaku yang rasional, ilmiah, serta sejalan menggunakan aturan hukum Tuhan baik yang ada di dalam Al-Quran maupun alam raya. Demikian presentasi dari kelompok 5 yang judulnya yaitu Islam Keindonesiaan, Islam Tradisionalis versus Islam Modernis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.